Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Maaf, akhir-akhir ini jarang sekali upload video ya sahabat-sahabatku semua, karena banyak sekali pekerjaan rumah. Dan sebentar lagi saya pun akan balik lagi merantau di Malaysia. Sangat sedih meninggalkan keluarga tercinta, tetapi bagaimanapun ini merupakan sebuah tuntutan tanggung jawab sebagai seorang suami untuk membuat keluarga kecilnya bisa hidup lebih baik dan bisa sejahtera. Selama saya merantau dan bekerja di Malaysia, alhamdulillah orang-orang di sana juga begitu amat sangat baik. Saya sangat sedih apabila melihat video-video yang beredar di media sosial, seolah-olah tahu segalanya di Malaysia, seolah-olah cukup hanya lewat Google saja bisa mengetahui tentang suasana di Malaysia. Itu sebenarnya sangat-sangat salah ya. Jadi kalau mungkin belum pernah datang ke Malaysia, janganlah membuat video seolah-olah tahu keadaan suasana di Malaysia, tahu dengan keadaan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pada faktanya selama saya berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia, alhamdulillah di sana saya berjumpa dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang Malaysia dengan penuh keramahan. Bahkan Malaysia merupakan salah satu negara seperti rumah kedua saya. Karena di sana banyak saudara-saudara baik saya yang ada di Malaysia ya, meskipun saya orang Indonesia. Bahkan ketika saya pulang saja, itu pun dibelanja makan, dibagi oleh-oleh yang sampai saat ini belum saya buka ya, karena kemarin saya punya hajatan sunatan anak, jadi sampai saat ini belum bisa saya buka, tetapi isinya baju ya, baju Melayu dan juga baju istri saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada orang-orang baik daripada Malaysia. Sedih sih meninggalkan kampung halaman. Ketika saya balik kampung ke Indonesia, saya pun juga sedih. Seolah-olah apa ya, Malaysia merupakan salah satu kampung saya juga. Kenapa? Karena saya bergaul dengan orang-orang di kampung sana juga begitu sangat baik sedemikian rupa ya. Jadi istilahnya tidak ada rasis, tidak ada saling menjelek-jelekkan satu sama lain, tidak ada. Makanya saya membuat video ini supaya orang-orang yang tidak pernah pergi ke Malaysia, cobalah sekali-kali datang ke Malaysia, supaya Anda bisa merasakan suasana di Malaysia sebenarnya itu seperti apa. Supaya tidak salah paham dan supaya bisa tahu keadaan sebenarnya, bukan hanya lewat Google. Sumber berita lewat Google belum tentu benar sahabat-sahabatku semua, kadang pula ada salahnya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang sering membuat video yang seolah-olah tahu tentang suasana di Malaysia, kemudian membuat video dengan narasi yang kurang bagus, saling menjatuhkan satu sama lain, saya kira stoplah, nggak usahlah saling bergaduh di media sosial. Kemudian sampai dikaitkan dengan para TKI yang bekerja di Malaysia, oknum-oknum TKI yang bekerja di Malaysia yang selalu memuji-muji Malaysia, selalu disalahkan pula. Padahal TKI yang bekerja di negara lain banyak juga yang membuat konten tentang perbandingan yang lebih parah loh, dibandingkan mungkin dengan video-video teman-teman yang lain. Banyak TKI yang membandingkan dengan suasana di Indonesia dengan di negara mereka tempat bekerja, banyak. Tetapi ketika TKI di Malaysia membuat video tentang suasana di Malaysia seperti apa, kemudian seolah-olah ramai tak terima, marah-marah. Padahal video tersebut hanya sebuah sumber berita dan informasi. Saya pun juga sering dibully, dikatakan penjilat, dikatakan pengkhianat. Padahal video saya ini kan tentang informasi dan hiburan sahabat-sahabatku semua. Saya menceritakan kisah hidup saya ketika saya merantau di Malaysia. Kenapa saya bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, gajian juga lancar. Kemudian bos saya juga begitu amat sangat baik. Itulah kenapa sampai saat ini saya sering bertahan bolak-balik untuk mengais rezeki di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Meskipun sangat berat ketika meninggalkan kampung halaman,
saya berusaha untuk tabah ya sahabat-sahabatku semua. Merantau itu memang tidak mudah. Merantau itu memang penuh perjuangan. Sebenarnya kalau saya mau balik merantau lagi ke Malaysia seperti ini, kadang-kadang saya juga sedih. Sampai kapan saya harus bekerja di Malaysia terus-menerus? Tetapi ketika saya berada di kampung, saya juga agak sedikit kebingungan sahabat-sahabatku semua. Kenapa kebingungan ya? Mau bekerja sebagai petani, saya juga tidak punya lahan. Mau bekerja sebagai pengusaha, modal saya cuma sedikit. Jadi saya bismillah lah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan setelah saya merantau ke Malaysia lagi, ada modal, kiranya buat usaha di kampung, dan mungkin buat itu ya, istilahnya menyambung hidup ke depan, supaya saya nanti juga bisa bekerja di kampung sendiri. Bekerja di kampung sendiri kalau tidak punya modal itu sangat sulit sahabat-sahabatku semua. Kalau kita bekerja sebagai tenaga kuli harian atau pekerja biasa, apalagi upah di kampung saya ini termasuk begitu sangat rendah ya. Jadi kalau untuk menyambung hidup itu juga agak begitu sulit ya. Bukan saya tidak bersyukur, bukan saya mengeluh sahabat-sahabatku semua, tetapi inilah kenyataannya yang saya alami ketika saya sampai di kampung. Saya bercerita dengan teman-teman saya, kamu gajian satu hari berapa? Gajian katanya satu hari cuma 100.000, sedangkan kos hidup di Indonesia upah murah, tetapi barang-barang mahal. Berbeda dengan di negara tetangga ya. Ada sedikit perbedaan lah sahabat-sahabatku semua. Perbedaannya upah di negara tetangga itu kalau bagi saya itu sudah sesuai standar ya. Sudah sesuai standar, sehingga kalau untuk gajian itu pun dibuat makan sebulan, kalau jimat-jimat itu sudah cukup. Kalau jimat-jimat ya. Di Indonesia pun sebaliknya, bisa makan sih bisa makan, cuman ya pas-pasan sahabatku semua. Itulah kenapa saya memilih lagi merantau ke Malaysia. Kadang juga sedih dikatakan, katanya sudah puluhan tahun di Malaysia, kok nggak kaya-kaya, kok nggak ada modal, kok gitu-gitu aja. Yang kamu puji-puji, terus hasilnya apa? Ujung-ujungnya kamu hanya seorang kuli harian. Sedih bila dikatakan seperti itu ya. Tetapi hidup ini memang ya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Ketika kita bercerita, ketika kita membuat video, mungkin tidak semuanya orang itu bisa puas dan tidak semuanya orang itu bisa senang. Dulu ketika saya berada di Malaysia, saya disuruh, kenapa kamu nggak kerja kebun di negara kamu sendiri? Kenapa kamu tidak bekerja di ladang negara kamu sendiri? Padahal kalau di negara sendiri nggak punya ladang, nggak punya kebun, ya nggak bisa apa-apa sahabatku semua. Jadi pada intinya modal lah, modal yang menentukan faktor utama lah. Kalau nggak punya modal, memang kehidupan di kampung agak sulit. Mau jadi petani, mau jadi buruh tani, hasilnya pun juga sedikit. Berbeda ketika bekerja di kebun negara tetangga, hasilnya itu luar biasa, alhamdulillah lah. Walaupun saat ini belum kaya ya, tetapi untuk soal merantau itu bukan urusan tentang kaya. Dan apabila ada yang bertanya, Bang, sampai kapan akan merantau di Malaysia? Saya belum tahu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya sudah itu ya, intinya itu sudah ingin beristirahat di kampung halaman sendiri. Akan tetapi ya sebuah tuntutan hidup yang harus memang saya jalani penuh keikhlasan, penuh perjuangan. Mau nggak mau harus saya paksakan. Yang penting niat saya ketika saya merantau di negara orang, saya niat dengan tulus, saya niat dengan ikhlas, mencari rezeki untuk keluarga, anak dan istri, mencari rezeki halal, ya mudah-mudahan dapat keberkahannya. Ya doakan saja sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan ada modal, ada rezeki, bisa tinggal di kampung, berkumpul sama anak istri, tidak meninggalkan anak istri yang jauh di Malaysia. Dan banyak sahabat-sahabatku yang bertanya, Bang, anak istrinya sekali-kali diajak main ke Malaysia. Iya sahabatku, insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih, saya akan ajak anak dan istri saya untuk main ke Malaysia. Jadi akan saya ajak ke KLCC, ke tempat-tempat wisata yang ada di Malaysia. Karena mungkin saat ini uangnya belum cukup sahabat-sahabatku semua. Jadi
Itulah kenapa saya belum siap untuk mengajak anak istri saya pergi ke Malaysia ya, untuk berwisata. Ya harap-harap sahabatku selalu support dan dukung saya. Mudah-mudahan video cerita kehidupan saya selama merantau di Malaysia ini bermanfaat dan bisa mendapatkan dan bisa menjadi informasi. Pada intinya, jika kita bekerja di negara orang dengan cara sah dan intinya tidak melanggar aturan kedua-dua negara, akan aman-aman saja. Cukup sampai di sini ya sahabat-sahabatku semua. Kapan saya berhenti merantau di Malaysia, saya pun juga nggak tahu. Mudah-mudahan ada rezeki, ada modal, bisa bekerja di kampung halaman sendiri, ya menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang petani. Tapi kalau menjadi seorang petani modalnya sangat banyak, ratusan juta. Mungkin agak sulit ya. Ya mudah-mudahan ada modal bisa usaha sedikit demi sedikit sahabatku semua. Kemarin saya jualan tuh sudah lancar ya, tetapi ya seperti itu sahabatku semua. Saya tidak dapat tempat. Karena apa ya, tempat saya itu tidak boleh ditempati untuk jualan, jadi terpaksa saya harus pindah dan mungkin saya harus cari tempat-tempat lagi ya, karena untuk mencari tempat jualan di sini itu juga agak sulit sahabat-sahabatku semua. Soalnya orang jualan itu sudah rapat-rapat ya, akan saya tunjukkan sahabat-sahabatku semua. Jualan di tepi-tepi jalan di sini itu sudah rapat dan tempat sewa pun juga susah sahabatku semua. Sebenarnya saya juga pening ya, baru mau mulai usaha kecil-kecilan sudah terhambat. Ya mungkin belum rezeki saya sahabat-sahabatku semua. Saya akan berjalan menunjukkan suasana area jualan di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Jadi saya sudah berhenti jualan dan cari tempat baru lagi ya sahabat-sahabatku semua. Sedih sih ketika baru memulai jualan sudah ada halangan, tetapi ya bagaimanapun mungkin ini belum rezeki saya sahabat-sahabatku semua. Ya saya harus banyak-banyak bersabar lah. Untuk tempat sewa jualan di sini juga sangatlah sulit sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di Indonesia sendiri pun juga banyak lapangan pekerjaan, banyak apa, itu mungkin kalau di perkotaan sahabat-sahabatku semua. Tapi kalau di kampung seperti ini tuh lapangan pekerjaan itu agak sulit ya, kalau kita tidak punya usaha sendiri. Ini pun juga mau dibuat tempat sewa usaha, tetapi saya sudah minta, katanya sudah penuh. Jadi ya mungkin belum rezeki saya lah. Saya harus berjuang sendiri atau saya harus berdiri di kaki sendiri tanpa itu ya, istilahnya berharap yang lain ya. Karena kadang-kadang berharap itu juga akan berakhir kecewa ya. Lihat, tepi-tepi jalan itu sudah penuh semuanya. Kadang sampai bingung mau sewa di mana gitu. Penuh semuanya sahabat-sahabat semua. Mau di ujung sana sudah penuh. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya ya, karena ini sudah maghrib dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Dan tentunya insya Allah nanti sekejap lagi saya akan balik merantau di Malaysia ya, karena di Malaysia merupakan salah satu tempat pekerjaan saya ya, yang sudah terbiasa saya bekerja hari-hari di sana. Berat sih berat, tapi bagaimanapun perjuangan harus dilanjutkan.